Sudah dulu ya. Masuk semua. Nah, Nihil. Hari ini Miss mau nanya dulu anak-anak, siapa yang mau sarapan? Ada yang sakit? Sehat semua? Sehat. Mantap. Baik, anak-anak coba perhatikan dulu pakaiannya. Siapa yang berangkat itu? Ada yang tidak pakai dasi, kenapa ya? Kenapa ya? Tidak pakai dasi ya? Besok harus disiplin lagi ya. Gunakan dasi sesuai seragamnya. Nah, hari ini mau tanya dulu lagi. Siapa yang sudah siap belajar? Tes ya. Siapa yang bisa ikuti lagu di sini berarti anak-anak sudah konsentrasi. Pernah dengar lagu Madu dan Racun belum? Madu M-A-D-U racun R-A-C-U-N. Madu dan racun M-A-D-U R-A-C-U-N. Udah pernah dengar? Baik, bisa cari. Ikuti ya. Ini ada kaitannya dengan mengeja. Hari ini kita mau belajar ada kaitannya dengan membaca. Jadi belajar mengeja, membaca dan mengeja dulu ya. Supaya konsentrasi. Bisa? Bisa. Madu M-A-D-U. Madu M-A-D-U. Racun R-A-C-U-N. Racun R-A-C-U-n. Madu dan racun M-A-D-U R-A-C-U-n. Madu dan racun M-A-D-U R-A-C-U-n. Siapa yang R-A-C-U-kan? Sekarang ganti. Buku BU buka uku. Buku BU buka uku. Novel N-O-No. N-O-No VFL. Novel N-O-No. Buku dan novel BU buka uku N-O-No VFL. Buku dan novel BU buka uku N-O-No VFL. Serius ya, nanti di rumah belajar lagi. Udah ada senyum berarti udah ada semangat, sudah siap untuk belajar. Bukunya coba dibuat dulu. Kalau udah siap berarti buku juga harus siap. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi berkaitan dengan pertemuan yang baru ya. Ya, ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, apakah kalian di rumah punya koran, majalah? Nah, kok alasannya? Karena sudah ada media yang canggih, internet, handphone, laptop dan sebagainya, jadi orang sudah ditinggalkan. Sehingga sekarang jadi banyak, jadi berkurang peminatnya, bahkan koran sudah jadi majalah sudah jarang ada di rumah. Tapi tidak masalah. Apakah dengan begitu kalian jadi malas membaca? Masih tetap belajar membaca? Semangat membaca? Melalui internet. Ada tidak kesulitannya? Tidak. Dengan teks yang begitu banyak, bisa kalian menyimpulkan dengan baik? Bisa. Nah, masalah ya. Makanya hari ini kita mau belajar menyimpulkan sebuah bacaan yang banyak dengan cara cepat. Ya, caranya apa? Dengan cara menyimpulkan teks eksposisi. Teks eksposisi itu siapa yang masih ingat? Teks ya? Teks yang langkah-langkah menyimpulkannya, perhatikan judul teks, renungan gagasan utama dalam teks, dan rangkai gagasan-gagasan utama tersebut menjadi kesimpulan. Bagus, itu adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi, yang adalah teks yang sifatnya memaparkan sebuah informasi yang banyak. Ya, oke. Sekarang diskusi mau tanya dulu sesuatu. Nah, benda apakah ini? Siapa yang tahu? Ini sama dengan apa ya? Rokok. Berarti masalah bukan? Masalahnya apa? Rokok itu tidak baik. Rokok itu tidak baik untuk Kesehatan. Lalu ada lagi? Bagus, ada lagi. Kira-kira banyak tidak orang yang tahu bahwa ini adalah rokok? Tidak tahu ini sama dengan apa. Banyak orang yang tidak tahu kalau ini sama aja dengan rokok. Kalau William tahu dari mana?
jadikan ini sebagai objek untuk ilmu pengetahuan agar kalian bisa menghindarinya. Ya, disuruh kita harus menghindari. Baik, bagus kalau anak-anak tahu inilah yang akan menjadi masalah kita nanti. Ya, yang akan kita bicarakan bersama supaya kita tahu apa ya yang harus dihindari dari situ ya. Sekarang coba simak apa yang akan menjadi materi kita hari ini. Ada Cipusa. Nah, ini ya kompetensi dasarnya ya. Sama seperti kemarin. Kompetensi dasarnya adalah anak-anak bisa menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel apapun ya. Tapi fokusnya dari teks yang dibaca. Beda dengan yang kemarin didengar, sekarang yang dibaca. Baik, lanjut. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Perhatikan, dengan menerapkan model PBL ya. PBL ini yaitu model atau pembelajaran dengan cara memecahkan sebuah masalah. Nanti anak-anak diajak untuk berkelompok, berdiskusi, memecahkan masalah bersama-sama dan mempresentasikannya, ya, dengan tentunya berpikir tingkat tinggi ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti Miss akan kasih KPD dan juga Miss berharap kalian benar-benar bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas, disiplin dan juga tentunya kerja sama, ya. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkahnya, mekanisme pembelajarannya. Setelah berkelompok, menunjukkan ide pokoknya, menggabungkan ide pokoknya, lalu menyimpulkan serta mempresentasikan. Oke. Selanjutnya, Miss mau tanya, buku cetaknya sudah dibuka belum? Sudah. Buka halaman 51 yuk. Halaman 51, di sana sudah ada penjelasan banyak mengenai teks eksposisi, ya. Ada 3 titik, ya. Sudah ditemukan? Siapa yang masih ingat? Apa saja struktur teks eksposisi yang pertama? Siapa yang masih ingat apa saja? Jadi, tesis, stop. Sebelum tesis ada apa paling atas? Siapa ingat? Judul, bagus. Judul, tesis, argumen, simpulan. Ya. Nah, di bagian simpulan inilah inti dari semuanya. Tapi apakah dalam menyimpulkan teks eksposisi kita hanya membaca bagian akhir? Tentu tidak. Kita harus baca dan menyimpulkan mulai dari paragraf 1. Lalu ditanya lagi, jenis paragraf itu ada berapa? 3 apa aja? Deduktif, bagus. Nah, dengan menentukan paragrafnya jenis apa, kita nanti bisa tahu menempatkan, mencari di bagian mana kalimat utamanya. Karena kita sudah tahu bagian intinya ada di oh berarti itu deduktif. Oh, dengan deduktif ini kita fokuskan melihat kalimat yang paling awal. Masih ingat ya? Sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Baik, anak-anak, diskusi mau fokuskan ke bagaimana bisa menyimpulkan teks eksposisi. Yuk, sekarang kalian simak video berikut. Lalu diterima di sekolah unggulan eksposisi yang percontohan. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Nah, kalian Sekarang Miss mau tanya, siapa yang bisa ulangi? Langkah-langkah barusan Miss ulang sekali lagi ya. Nah, setelah ini harus ada yang bisa mengulangi. kedua, temukan gagasan utama isi teks eksposisi. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Siapa yang bisa ulangi? Tunggu, Miss tutup dulu.
perhatikan judul teks, temukan gagasan utama dalam setiap paragraf, rangkailah gagasan utama tersebut dalam sebuah kesimpulan. Bagus, baik. Tadi sebelum masuk kelas diskusi sudah berbagi artikel di dalam WA Group. Coba buka handphonenya, klik linknya. Anak-anak boleh buka artikel itu. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Miss kasih waktu membacanya 5 menit saja, ya. Yuk baca. Setelah ini Miss akan tanya informasi terkait isi teks tersebut. Ya, siapapun nanti boleh menjawab. Bagus, sebenarnya William. Sepintas pun saja, ada yang sudah bisa tahu apa informasi yang kalian dapatkan? Dapat info apa? Siapa yang ingat? Cara menentukan informasinya? Info apa? Rokok itu mengandung bagus. Rokok mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ada lagi? Di dalam rokok atau terdapat tembakau. Dalam rokok itu terdapat kandungan tembakau. Bagus. Ada lagi? Di dalam rokok itu ada nikotin dan karbon monoksida. Bagus. Itu adalah informasi-informasi penting dari dalam teks yang sudah dibaca. Nah, setelah ini Miss mau ajak kalian lebih dalam lagi untuk memahami cara menyimpulkan seperti tadi, ya. Setelah tahu judulnya, menemukan info tiap paragraf, lalu nanti terakhir menggabungkannya, lalu meringkasnya menjadi lebih kecil. Setelah digabungkan nanti jadi banyak, ya. Jadi paragraf yang panjang diringkas dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting dari pokok paragraf pertama sampai akhir itu. Paham ya? Jadilah sebuah kesimpulan. Yuk. Ini kan duduknya masih ngacak. Miss mau coba kalian bentuk kelompok, tidak harus seperti ini. Terserah siapa mau di mana. Miss kasih waktu hitungan ke 10 sudah membawa tulis, buku dan sebagainya untuk pindah tempat duduk sesuai kelompok, sesuai keinginan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tidak mau pindah lagi. Udah paling bisa ini karena akrab semua ya, jadi tidak mau pilih-pilih teman ya. Siapapun di sisiku, semua adalah yang terbaik. Baiklah, ini kelompok yang sudah kalian tentukan, tapi belum ditentukan apanya ya. Ketuanya coba tunjuk berorganisasi dulu kalian, siapa yang akan jadi ketua kelompok di dalam kelompok kalian. Yuk. Saya Miss Sip, jadi ketua kelompok. Kita Agatha ketua kelompok sini. Citra sini. Daniel ini siapa? Kita. Oke. Ketua kelompok sudah ditentukan. Nah, sekarang waktunya Miss akan memberitahu apa yang menjadi tugas kalian, ya. Miss akan bagikan LKPD-nya. Coba sambil dibuka-buka lagi tadi artikelnya dan sambil dibaca-baca lagi buku cetaknya. Untuk mengingatkan kalian ada jenis paragraf, deduktif, dan campuran. Di dalam LKPD, diskusi sudah juga memberikan kepada kalian teks, ya, yang tadi sudah disebutkan di form. Coba sekarang dibaca. Coba semuanya sama-sama belajar lagi menentukan pokoknya. Tunjukkan di pokoknya
lagi yang di pokok paragraf 1. Coba diskusi. Kamu cari di pokok kelompok 2 ya. Bisa nggak sih? Jangan main-main dulu. Ada kok. Iya, Miss. Main-main sama saya. Main-main nyari. Oh, dua-dua ya, Miss. Ya. Kan sudah tahu. Udah bisa aja. Udah mulai aja ya, Mas. Dibagi tugasnya jadi tugas A. Ya, yuk fokus lagi. Siapa yang sudah menemukan ide pokok paragraf pertama aja dulu. Jenisnya apa yuk? Kelompok Jovita, dengarkan teman-teman. Mereka sudah temukan yang paragraf pertama deduktif. Siapa yang setuju? Betul deduktif? Setuju. Kenapa? Karena kalimat utamanya di awal. Di depan ya, deduktif. Mesti sudah ada lihat di depan, ada di depan. Deduktif betul. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Paragraf kedua. Campuran. Kok bisa? Ada di awal dan di akhir, di pokoknya bagus kelas kita. Pertanyaan diskusi bukan apa itu pokok paragraf 3. Ada berapa paragrafnya aja? Siapa tahu ada di sini tidak bisa menghitung berapa jumlah paragraf. Ada berapa paragraf teman-teman? Ada berapa? Bagus. Paragraf 3 yuk sekarang. Deduktif. Karena Kalimat utamanya lewat sana di loket. bagus itu ya. Kalimat utamanya dari akhir. Lanjut ke paragraf yang keempat. Sudah hafal, makanya tidak perlu praktek lagi. Paragraf keempat kalimat utamanya deduktif. Di sini itu deduktif. Deduktif, alasannya apa? Kalimat utamanya ada di awal. Ada di awal, di depan. 5. Campuran, mengapa Tim? Ada di awal dan di akhir. Bagus. Terakhir. Campuran. Campuran, kenapa? Banyak hafal. Ada di yang sama kan, dengar teman-teman. Ada yang sama di awal dan di akhir, artinya apa? Diulang saja. Pengulangan berarti satu paragraf itu semua inti dan dia adalah paragraf campuran. Oke, good. Sekarang Miss mau review lagi untuk struktur. Siapa yang sudah bisa menemukan strukturnya? Yang mana tesis, yang mana argumen, yang mana penegasan? Teti, tadi Teti udah jawab apa saja struktur yang berarti Teti ini benar-benar paham ya di struktur. Coba Teti. Coba semua perhatikan, kasih tanda nak. Tesis. Kalau 2 sampai 5 itu argumen, Bagus. kalau paragraf 6 itu kesimpulan. Mantap. Ada satu yang belum disebut Teti loh dari strukturnya apa ya? Judul. Bagus ya, jangan lupa itu. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi kelompok. Silakan sekali lagi tadi handphonenya boleh untuk membaca pakai handphone, boleh juga pakai teks yang disajikan untuk menentukan ide pokok yang paragrafnya, lalu digabung menjadi satu paragraf yang panjang. Setelah itu diringkas menjadi lebih singkat menjadi sebuah kesimpulan. Kerjakan di LKPD-nya. Miss kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya.
ibaratkan apa-apa saja. Jadi sudah tahu ada di mana letaknya di mana, ada pokoknya tinggal dibuat menjadi rincian. Ayo, setelah ini anak-anak bismillah untuk presentasi loh. Ayo ditulis. Ada kendala kelompok Daniel? Tidak ada kendala, tapi kamu belum mulai. Apa masalahnya? Ayo teman-teman. Ayo juru tulisnya siapa? Ada kelompoknya. Ribut lagi ya Kak? Menit itu banyak kok untuk menyimpulkan satu teks itu. Ada kendala nak? Sulitannya di mana? Diskusi yang baik ya. Ada yang membacakan, ada yang menulis, bagi tugas, kalau ada satu siapa, dua siapa sampai 6, ini pokoknya. Ini duduk nanti jatuh. Tasnya jangan diikat ya. Kita biasanya boleh wah, tulisan boneka mengapa begitu? Yang rapi nulisnya. 5 menit lagi. Ayo diisi lah. Informasinya di kotak yang kuning itu juga diisi ya informasinya ya. Di kotak yang kuning itu ditulis informasi apa saja yang kalian dapatkan. Tadi sudah ada loh yang diucapkan. Diucapkan Jovika tadi ya. Ucapan Citra kata tadi sudah ditulis ya. Atau kalau kalian menemukan informasi yang lainnya boleh diisi. Tambahkan lagi. Jangan lupa bagi tugas. Siapa yang akan
kelompok lain. Iya. Tulisan Carol cantik sekali loh. Bagus. Ayo yang buat suaranya tidak apa-apa loh. Namanya berdiskusi. Jangan bisik-bisik tidak apa-apa. Ya. Sesuai dengan soal yang ditampilkan di LKPD ya. Siapa yang sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Sudah? Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan? Belum? Cepat. Yang sudah siapa? Berarti ini sudah. Sudah. Oke, siap-siap. Berarti nanti yang presentasi yang sudah selesai duluan. Tapi siapa duluan? Sweet ketuanya. Ayo, ketuanya Sweet. Sweet ketuanya. Berdiri dong. Ayo Sweet. Berarti yang kalah yang maju. Yang kalah duluan. Yang kalah yang maju. Ya, yuk, maju yuk. Yang belum ini sisa sedikit ya? Tinggal sedikit yang belumnya ya? Bawa KPD masing-masing ya. Siap. Selamat pagi teman-teman. Yang buat jualannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Informasi yang terkandung dalam teks adalah rokok yang mengandung nikotin. Rokok dapat merusak kesehatan, terutama paru-paru. Rokok mengandung zat kimia berbahaya. Masalah yang berkaitan dengan objek tersebut itu remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bahan kimia yang ada pada rokok adalah nikotin. Kecanduan nikotin dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Agar perokok aktif bisa berhenti dari kebiasaannya, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, dari mengurangi, menunda waktu, dan seketika berhenti. Keuntungan orang yang berhenti merokok pada dasarnya dapat berlangsung atau dirasakan langsung. Ada banyak manfaat dan dampak positif bagi seseorang jika dia berhenti merokok. Sudah? Selesai. Itulah kesimpulan yang sudah ditampilkan oleh kelompok Suvita. Yuk, bagaimana kelompok yang lain? Silakan. Dulu bicara moderatornya beri kesempatan untuk kelompok lain yang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Boleh tanya apa aja. Silakan.
paham ya. Yuk sekarang kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok Citra, yuk. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan informasi yang terkandung dalam gambar berikut ini. Yang pertama, vape mengandung nikotin, tembakau, dan karbon monoksida. 2. Vape bisa membuat kerusakan paru-paru. 3. Vape bisa membuat kecanduan. 4. Vape bisa membuat seseorang tidak konsen belajar. Masalah apa yang berkaitan dengan objek pada gambar tersebut untuk sekarang? Remaja yang merokok dari umur 9 sampai 12 tahun meningkat setiap tahun. Di dalam rokok terkandung banyak zat berbahaya yang mengaruhi tubuh. Terdapat banyak sarapan yang bisa dilakukan rokok agar berhenti merokok. Berhenti merokok membawa manfaat dan keuntungan bagi kesehatan manusia. Ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Rokok mulai dari umur berapa sampai umur berapa? 9 sampai 12 tahun. Bagaimana dengan kesimpulan yang sudah mereka buat? Ada yang tidak sesuai dengan isi bacaan kah? Adakah kalimat yang kurang efektif? Silakan beri tanggapan. Jika tidak, berikan pujian. Kelompok Citra duduk. Sekarang gantian kelompok ini dulu. Sweet yuk, siapa yang mau duluan? Sekarang gantian. Yang menang yang maju. Ya lah. Nggak jago. Siapa yang menang? Saya. Maju dulu. Ya, ternyata Daniel jago. Jago untuk kalah. Ya, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berempat. Kami di sini akan membacakan informasi yang terkandung dalam HP dan juga kesimpulannya. Informasi yang terkandung dalam HP adalah yang pertama, rokok mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Dan yang kedua, di dalam rokok juga terdapat tembakau. Dan yang ketiga, menggunakan rokok dapat mengganggu saluran pernapasan dan kantong udara dan juga paru-paru. Dan ini kesimpulannya adalah remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, banyak bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok, dan juga kecanduan nikotin dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, dari mengurangi, menunda waktu, dan seketika kita berhenti buat merokok. Dan keuntungan buat orang yang berhenti merokok pada dasarnya dapat langsung dirasakan seperti 6 jam sesudah berhenti merokok. Oke, itu adalah hasil diskusi kami berempat. Terima kasih. Yang ingin ada bertanya atau mengajukan pertanyaan atau yang lainnya silakan. Boleh. Ya. Kelompok Daniel belum bersuara loh. Ya. Kelompok Daniel. Tanggapi aja benar, salah, sesuai, tidak sesuai. Sudah sesuai tadi. Ada tidak kemiripan dengan kesimpulan yang kalian buat? Ada? Nah, jadi intinya tadi semua dari pokok yang kita temukan dijadikan satu lalu diringkas. Tapi tadi sepertinya punya data agak panjang ya teman-teman. Nanti bisa dikurangi lagi supaya tidak sama seperti sebuah ringkas. Tapi sejauh ini semua pekerjaan agak sudah baik. Suaranya juga sudah lantang ya teman-teman ya. Ada tepuk tangan buat kelompok kalian. Terakhir, ayo. Langsung dibaca simpulannya saja nak. Informasi penting tidak usah, langsung simpulannya saja.
agaknya kurang semangat nih kelompok terakhir. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Agak lo ngantuk waktu gue gimana? Yuk, yuk. Wow. Good morning, guys. Good morning. We want to present. Kita ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Kita apa Kak? Kami. Iya, iya, iya. Simpulannya adalah remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bahan kimia yang terkandung dalam rokok adalah nikotin. Canduan nikotin mengakibatkan rasa tidak nyaman, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Jadi kuat lagi suaranya? Jangan. Tidak usah. Oke. Ada tahapan yang bisa dilakukan dari mengurangi menunda waktu atau sekedar berhenti. Keuntungan orang yang berhenti merokok dan pada dasarnya bisa langsung dirasakan seperti 6 jam sebelum merokok. Banyak manfaat dan dampak baik bagi kesehatan jika seseorang yang berhenti merokok. Menciptakan generasi penerus imunitas diri, mental dan pikiran akan menghasilkan generasi yang membuat raga yang sehat dan kuat. Mau sambutan suaranya. Kasih tepuk tangan lagi. Ini lagu dengan jawaban kalian sendiri. Enggak, kayaknya beda. Beda. Ya sudah. Tidak apa-apa. Tadi kan kita semua menyimak ya. Apa beda dengan jawaban kita? Jawaban anak-anak yang lain. Intinya sama tidak? Intinya sama. Alasannya karena apa? Karena kita sudah sama-sama ambil dari pokok dari tiap paragraf, inti dari tiap kita sudah ambil. Setelah digabungkan pada akhirnya kan jadi sama semua. Tapi kalau untuk diksinya pilihan katanya harus bebas. Ya, intinya harus tetap sama. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau sudah kasih tepuk tangan dulu. Baik, diskusi sekarang mau sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini karena waktunya sudah tepat pukul 12.30 ya, kita mengakhiri. Tapi sebelumnya Miss mau ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, coba bisa. Hari ini kita sudah belajar menyimpulkan teks eksposisi. Dengan cara kelompok, kita bisa berdiskusi dan menuliskan ide pokok, lalu presentasikannya, menggabungkan juga meringkasnya. Jadi sebuah kesimpulan. Oke. Bagaimana untuk proses belajar yang menyenangkan? Tidak? Menyenangkan. Alasannya apa yuk? Seru. Seru. Dan bisa dirasakan tidak mudah atau sulit untuk menyimpulkan tes ini? Mudah ternyata ya nak ya. Kami Susi mau kasih penguatan ke kalian dengan kardus. Jadi berarti kalau kita menemukan bacaan yang banyak, sebuah pemaparan informasi seperti itu, jangan langsung takut tidak bisa menyimpulkan isinya. Mudah saja temukan bagian-bagian penting dari tiap paragraf, dijadikan satu. Setelah jadi satu kan itu masih panjang, masih banyak. Diringkas lagi supaya bagian yang paling pentingnya saja yang akan kita jadikan sebuah kesimpulan seperti itu. Paham ya? Mudah ya? Kalau teman lalu kalian sudah belajar menyimpulkan dari teks yang didengar, hari ini menyimpulkan teks dari teks yang dibaca. Dan minggu depan kita akan belajar lagi materi teks eksposisi dengan kompetensi bisa menyajikan teks eksposisi. Mudah bukan? Semuanya step by stepnya jelas. Jadi kalau sudah bisa menyimpulkan, tentu untuk membuat teks eksposisinya mudah. Jangan lupa bawa gadgetnya, ya, handphone, laptop boleh dibawa supaya lebih mudah untuk belajar dan lebih menyenangkan. Baik, kita akhiri. Siapa yang ingin jawab? Oke. Sikat berdoa. Ayo duduknya lagi. Duduknya yang bagus ya, Sir. Let's pray together. Jesus Christ, thanks for your guidance that we can do our learning without now and to go home. Bless us more. Thanks, Jesus. Oke, mari anak-anak rapikan bukunya dulu. Bereskan bukunya. Istirahat ya.
Bisa.